Well, good morning, students. How are you today? I hope that all of you are in good condition. Stay safety, stay healthy, and stay be focused on our learning material for today. Well, it's me here again, Miss Badria. So, are you ready to start our learning material for today? But before that, don't forget to like this video and watching it until the end. I hope that this video can help you to give more understanding about our learning material for today. Well, students, today we are going to learn about basic English or English in basic or something like that. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari bahasa Inggris. Jadi kita belajar dari dasar-dasarnya. Seperti itu ya. What is that? So today, we are going to learn about personal and possessive pronouns. What is pronoun? So today, I will tell you for step by step. Start from the definition, the use, the type, and the example of pronouns. Jadi, let's start by the definition first. Okay, the definition of pronoun. Pengertian dari pronoun. Apa sih pronouns itu? Pronouns are words that substitute a noun or another pronoun. Or in Indonesia, pronouns, we can call it as pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Jadi, secara sederhananya, simpelnya saja, pronouns is kata ganti benda. Jadi, substitute a noun, menggantikan sebuah kata benda. For this example, I read a book. It is good. Saya membaca sebuah buku. Itu bagus. Nah, it di sini digunakan untuk menggantikan kata benda dari a book, sebuah buku. Another example is, I read some books. Saya membaca beberapa buku. They are good. Mereka bagus. Nah, they di sini juga digunakan untuk substitute a noun some books. Jadi untuk menggantikan kata benda dari some books. Paham ya tentang definisi dari pronouns? Oke. Next. Tadi tentang definisinya, sekarang the use or the function atau kegunaannya. Salah satu fungsi dari pronomina adalah untuk menghindari pengulangan kata dalam satu kalimat. For example, sama ya kayak tadi, I read a book, it is good. Saya membaca sebuah buku, itu bagus. Untuk menghindari pengulangan kata dalam satu kalimat. Misal kita tetap menggunakan a book di sini. I read a book is good. Nah, kedengarannya seperti kalimat ini, this sentence is not effective. Kalimat ini menjadi tidak efektif, seperti itu ya, sebab terjadi pengulangan kata yang berlebihan. Jadi untuk menghindari pengulangan kata yang berlebihan di sini, maka pronoun digunakan untuk menggantikan kata benda a book. Jadi it di sini digunakan untuk menggantikan kata a book. A singular pronoun is used to refer to a singular noun. Jadi, kata ganti benda yang tunggal juga digunakan untuk kata bendanya yang tunggal. It itu kata ganti benda yang tunggal karena a book di sini sebuah buku itu tunggal. Kemudian another example, I read some books, they are good. A plural pronoun is used to refer to a plural noun. Sama ya. Jadi ketika kata bendanya itu jamak, some books, beberapa buku, maka pronounnya juga kita menggunakan jamak they. Jadi harus sesuai ya. Ada aturannya, tidak boleh kita sembarangan menggunakan karena di sini a book
Jadi kita boleh menggunakan another pronoun like I, you, they, we. Nah, tidak seperti itu. Ada tata caranya, ada aturannya. Oke. Sampai di sini paham tentang kegunaannya? The use of pronoun? Oke. Next. The next slide is the type of pronouns. Jenis-jenis dari pronouns. Nah, seperti di awal in the title, there are two types. There are personal pronouns and possessive pronouns. So, di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang personal pronouns and possessive pronouns. Sebenarnya kata ganti itu ada beberapa macam, cuma di pembahasan hari ini, kita membahas dua saja. Ada personal and possessive pronouns. Okay, let's start by personal pronouns. Personal pronouns, or in Indonesia, we can call it as kata ganti orang. Simpelnya, personal pronouns adalah kata ganti orang. Adalah kata ganti yang menunjukkan orang yang terbagi menjadi subjective and objective pronouns. Jadi, kata ganti orang di sini masih terbagi lagi menjadi dua. There are subjective and objective pronouns. Subjective pronouns adalah kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat. Letaknya di mana? Sebelum kata kerja verb maupun kata bantu or auxiliary or be, to be. For example, I study foreign language at English course. Saya belajar bahasa asing di kursus bahasa Inggris. Nah, I di sini adalah pelaku, subjek. Jadi ini adalah subjective pronouns, kata ganti saya. Letaknya di mana? Sebelum kata kerja study, belajar. Gitu ya. Jadi letaknya itu di awal kalimat, karena subjek biasanya ada di awal kalimat. Another example, she is from Maesan Bondowoso. Dia perempuan berasal dari Maesan Bondowoso. Nah, she di sini adalah kata ganti dia perempuan. Jadi ini termasuk subjective pronouns, letaknya sebelum kata bantu to be, is. Seperti itu ya. Jadi simpelnya subjective pronouns itu letaknya di awal kalimat. Paham ya tentang subjective pronouns? Oke, next to objective pronouns. Objective pronouns adalah kata ganti orang yang berfungsi sebagai pelengkap objek dalam suatu kalimat yang letaknya sesudah kata kerja verb maupun kata bantu to be. For this example, that is us whom you saw at the park. Itu adalah kami yang kamu lihat di taman. Nah, us di sini adalah kata ganti kami. Ini termasuk ke dalam objective pronouns karena letaknya setelah kata bantu to be. Jadi di belakang sebagai pelengkap objek. Another example, he asked them to clean the field. Dia laki-laki meminta mereka untuk membersihkan lapangan. Nah, mana objective pronouns di sini? Them, kata ganti mereka. Letaknya setelah kata kerja ask. Seperti itu ya. Nah, he di sini adalah subjective pronouns. Oke. Mudahnya kita bentuk ke dalam tabel. Personal pronouns terbagi menjadi subject pronoun and object pronouns. Nah, biar mudah lagi kita bagi menjadi singular and plural. Singular ada I, kata ganti saya, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti benda, jadi tunggal. Sedangkan pluralnya, jamaknya ada you, kamu, they, mereka, we, kami, or kita. Nah, ketika menjadi object pronouns, I menjadi me, she menjadi her, he menjadi him, it tetap menjadi it, you menjadi you, they, them, we, us. Nah, di sini that is us. Sebagai object pronouns, maka we di sini diganti menjadi us. Dan they menjadi them. Ketika kita mengganti di sini menjadi kata ganti dia perempuan, maka menjadi apa? Her. Oke, good job. He asked her. Seperti itu ya. Oke, paham tentang subjective and objective pronouns? Oke. Tadi kita membahas tentang personal pronoun. Nah,
Setelah ini kita akan membahas tentang possessive and adjective pronoun. What is that? Nah, ketika kita mendengar kata possessive itu hak milik kepunyaan kita. Nah, jadi possessive pronoun or kata ganti kepunyaan. Nah, kepunyaan adalah kata ganti yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan dalam kalimat. Jadi untuk menunjukkan kata benda itu punya siapa, maka kita menggunakan kata ganti possessive and adjective pronoun. Oke, kata ganti kepunyaan ini terbagi menjadi possessive pronoun and adjective. Nah, possessive adjective adalah kata ganti kepunyaan yang diikuti oleh kata benda. For example, this is my drawing book. Ini adalah buku gambarku. Untuk menunjukkan buku gambar ini punya siapa, maka kita menggunakan possessive adjective. My, kata ini adalah kata ganti dari kata I, menunjukkan punya saya, jadi menggunakan my. Seperti itu ya. Nah, possessive adjective itu setelah kata ganti bendanya, biasanya selalu diikuti dengan kata bendanya. My drawing book. Another example, those are his dictionaries. Itu adalah kamus-kamusnya dia laki-laki. Nah, his di sini adalah possessive adjective, kata ganti dari kata he. He menjadi his. Nah, untuk menunjukkan bahwa kamus ini milik siapa? Milik dia laki-laki, maka kita menggunakan his. Tetap diikuti oleh kata benda. Sedangkan possessive pronoun, tadi possessive adjective, sekarang possessive pronoun, kata ganti kepunyaan yang tidak diikuti oleh kata benda, diantaranya mine, yours, theirs, and etc. For example, this drawing book is mine. Buku gambar ini kepunyaanku. Sama, juga menunjukkan kepunyaan, tetapi bedanya, kalau possessive adjective, nah, itu selalu diikuti dengan kata benda setelahnya. My drawing book. Sedangkan di sini dibalik. This drawing book is mine. Sudah. Jadi setelah kata mine tidak diikuti dengan kata benda or another words or kata-kata yang lain. Seperti itu ya. Nah, another example, those dictionaries are his. Kamus-kamus itu kepunyaan dia laki-laki. Nah, jadi bedanya apa? Kalau possessive adjective itu diikuti dengan kata benda sesudahnya, sedangkan possessive pronoun tidak diikuti kata benda sesudahnya. Paham ya perbedaannya? Oke, next. Nah, bentuk tabelnya singular tetap ada singular and plural. Sini possessive pronoun and possessive adjective. Nah, singularnya ada I, she, he, it. Maka I menjadi mine, she menjadi hers, he, his, it is. Seperti itu ya. You, yours, they, theirs, we, ours. Nah, di sini adalah possessive pronoun itu digunakan ketika menunjukkan kepunyaan yang dimana setelahnya kita tidak menggunakan kata benda. Sedangkan untuk possessive adjective-nya, kita menggunakan ini dengan diikuti kata benda sesudahnya. I menjadi my, she, her, he, his, it is, you, your, they, their, and we, our. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, karena sudah paham, kita buat contoh. Misal contohnya apa ya? What is that? Kamu adalah milik saya. Maka you are mine. Gitu ya. Atau kita menggunakan saya milik kamu. Maka I am yours. Seperti itu ya. Kemudian untuk possessive adjective. What is that? Pulpen ini adalah pulpen saya. This is my pen. Or pulpen ini milik dia laki-laki. Maka this is his pen. Seperti itu ya. Atau itu adalah baju mereka. Maka those are their clothes. Seperti itu ya.
Paham ya? Jadi kalau possessive adjective itu ada kata benda setelahnya, sedangkan possessive pronoun itu tidak ada kata benda sesudahnya. Paham ya? Oke. Karena pembahasannya sudah selesai, jadi tugas di rumah itu silahkan kalian jawab linguisis pada Google Classroom. Itu untuk yang di rumah. Kemudian untuk KD 4.2 silahkan buat masing-masing 5 contoh kalimat dari personal pronouns. Bisa subjective and objective pronouns. Itu personal pronouns itu 5 kalimat, dan untuk possessive pronouns itu juga 5 kalimat. Jadi personal pronoun itu bisa subjective and objective pronouns. Untuk possessive pronouns itu ada possessive pronoun and possessive adjective. Nah, that is our last explanation for today. Thank you so much for your nice attention. Don't forget to study hard, do your homework, give your best, send it to Google Classroom. Jangan lupa dilihat deadline-nya kapan, seperti itu ya. And the last, I say thank you so much and see you later in the next meeting. Goodbye.